Wahyu 20 ayat 1-6. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu kapan? Jawabannya adalah hari ini, bukan nanti. 1000 tahun dimengerti sebagai simbol waktu yang sangat panjang, tetapi akan berakhir juga. Masa 1000 tahun ini sudah dimulai sejak kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, di mana iblis dan pengikut-pengikutnya sudah dikalahkan. Masa 1000 tahun akan berakhir dengan datangnya Kristus yang kedua nanti. Sejauh ini kita memahami bahwa menafsir kitab Wahyu tidak boleh dilakukan seolah-olah semua dicatat melulu kronologis dan harafiah. Kita bertemu dengan angka-angka yang dipakai sebagai lambang. Demikian juga berbagai makhluk, baik yang di sorga maupun yang di bumi, melambangkan sesuatu atau seseorang yang juga tidak boleh sembarangan dipetakan pada figur tertentu di muka bumi ini. Jadi kerajaan 1000 tahun itu, yang dimaksud kerajaan 1000 tahun itu melambangkan masa yang panjang tetapi akan berakhir. Dan masa itu sudah dimulai sejak kematian dan kebangkitan Yesus dan berakhir nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaan bagi kita yang adalah gereja, bagaimana seharusnya gereja kita supaya pada saat berakhirnya kerajaan 1000 tahun yang kita mengerti sudah mulai ini, gereja tidak mengalami kematian yang kedua? Jawabannya ada pada Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jika demikian, siapa saja yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama? Saya mengambilnya dalam terjemahan literal. Yang pertama ditulis begini: nyawa orang yang dipancung kepalanya sebab menyaksikan Kristus dan firman-Nya. Biasanya orang yang dipancung kepalanya zaman itu adalah martir, atau orang yang menunjukkan setia kepada Kristus sampai mati karena cinta kepada Kristus. Nah, ini seharusnya yang menjadi persiapan kita menyambut berakhirnya kerajaan 1000 tahun pada saat kedatangan Kristus nanti. Mari kita mulai menunjukkan setia kepada Kristus dan firman-Nya. Setia sampai mati karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Setia itu dimulai dari sekarang. Lalu yang kedua, siapa yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama? Ditulis begini, saudara: siapapun yang tidak menyembah binatang buas maupun ikonnya dan tidak menerima tanda-tanda pada dahinya atau tangannya. Ini menunjuk pada gereja yang sejati yang tidak tunduk pada intimidasi kesengsaraan hidup. Artinya gini, kalau mengalami kesengsaraan hidup, nyerah, kompromi, apapun dilakukan, termasuk harus nyembah apapun di luar Tuhan dilakukan. Yang penting hidupnya aman, hidupnya tidak sengsara. Loh saudara, ini harus hati-hati. Berarti sudah ada tanda pada diri orang itu tidak setia. Jika ada gereja yang menerima tanda pada dahinya atau tangannya karena menyembah selain Kristus, maka sebenarnya orang itu tidak mendapati di dalam dirinya tanda-tanda milik Kristus. Kalau tidak didapati tanda-tanda milik Kristus, kalau begitu tanda-tanda jadi milik siapa?
Kalau tidak ada tanda-tanda milik Kristus, tidak akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Mari kita berjuang di dalam iman. Ada kesusahan, ada kesengsaraan, ada kesulitan. Tapi justru itu mari menghasilkan makin sejati, makin setia, makin mengasihi Tuhan. Jangan nyerah, jangan kompromi. Walaupun dibenci, dihujat sekalipun, seperti Tuhan Yesus, ayo tetap berjuang di dalam iman yang benar. Selamat ulang tahun untuk Olivia Florenda, Bapak Doli Vegayanto, Bapak Andi Mulyo. Mulai hari ini doa-doa akan saya kirim melalui Japri. Tuhan memberkati.